Baik anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang komponen enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen enzim. Enzim terdiri dari dua bagian ternyata. Bagian pertama ada namanya apoenzim, dan bagian yang kedua adalah gugus protestik. Nah, pada bagian apoenzim ini ternyata adalah protein. Dan bagian non-proteinnya pada gugus protestik. Gugus protestik ini anak-anak ternyata terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama namanya kofaktor dan koenzim. Pada bagian kofaktor ini contohnya pada ion mineral seperti kalsium, klor, natrium, dan kalium. Kemudian pada bagian koenzim ini contohnya pada vitamin seperti vitamin B1 tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin, B5, B6, B11, B12 kobalamin. Nah, itu dia anak-anak komponen enzim. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua tentang sifat-sifat enzim. Di sini anak-anak ada yang pernah tahu nggak atau pernah dengar nggak apa aja sih sifat-sifat enzim? Oke, nggak ada yang tahu ya. Baik, seperti yang kita tahu bahwa enzim terdiri dari protein atau apoenzim. Jadi, sifat enzim yang pertama itu adalah sebagai protein. Nah, pada saat suhu yang tinggi, protein atau enzim ini akan mengalami kerusakan atau yang kita sebut dengan denaturasi. Kemudian sifat enzim yang kedua yaitu enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja pada substrat tertentu. Seperti contohnya pada enzim petialin yang ada di dalam mulut yang hanya akan mempengaruhi karbohidrat meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Baik, sifat enzim yang ketiga yaitu sebagai biokatalisator. Sebagai katalis, enzim akan mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim akan mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, kemudian sifat enzim yang keempat yaitu enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit, sehingga enzim bekerja berulang kali. Selama enzim belum mengalami kerusakan, maka enzim tidak perlu diganti. Baik, ingat ya anak-anak, sifat enzim itu ada 4. Yaitu yang pertama sebagai protein, yang kedua bekerja secara spesifik, yang ketiga sebagai biokatalisator, dan yang terakhir enzim digunakan dalam jumlah yang sedikit. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi kerja enzim anak-anak? Di sini ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya. Baik, mari kita sama-sama ya. Baik, faktor yang pertama yaitu suhu. Seperti yang kita tahu bahwa enzim itu pada saat suhu yang tinggi akan mengalami kerusakan atau yang kita sebut dengan denaturasi. Faktor yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. Jadi enzim itu ada yang bekerja pada pH yang asam dan ada juga yang bekerja pada pH yang basa. Kemudian faktor yang ketiga yaitu inhibitor. Inhibitor ini merupakan penghambat kerja enzim. Kemudian faktor yang keempat yaitu aktivator. Aktivator ini merupakan kebalikan dari inhibitor. Kenapa? Karena aktivator ini merupakan yang mengaktifkan kerja enzim seperti pada kofaktor dan koenzim yang barusan tadi kita bahas. Nah, kemudian faktor yang kelima yaitu konsentrasi enzim. Seperti yang sudah kita tahu bahwa konsentrasi enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi substrat. Nah, hanya itu ya pembahasan dari faktor yang mempengaruhi kerja enzim ini. Tadi yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH,
inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Diingat ya anak-anak, jumlahnya ada 6.